Kalau lu bisa nggak ngehipnotis diri lu sendiri? Iya. Ya self hypno bisa. Bisa self hypno. Serius? Terus lu bisa sendiri? Sarah, Jadi 3, 2, gini, 1. sebenarnya kan Tapi kalau Sarah ini men-set gue nih Dewi. Nah, Gue nih Dewi yang kalau lu mau deket sama gue udah dari. harus A, B, C, D, E karena Kalau aku draining, aku demam, aku sakit, aku pernah masuk IGD cuman gara-gara abis ketemu orang. Pasti ada something lah yang bikin dia berubah banget drastis dari karakter aslinya. Nah itu kan di subconscious mind. Rata-rata orang yang datang ke aku itu hampir semua, mau cewek mau cowok, itu dalam keadaan mereka sakit. balik lagi di Santai Abis Siaran bersama cewek-cewek. Kita bertiga aja nih. Iya, cewek-cewek doang. Ini Iya. di hijack nih. Sarah derajat. Kartika Berliana. Ini agak kurang banyak personilnya ya, karena lagi pada sibuk banget. Dan hari ini kita mau bahas sesuatu yang sangat spesifik, karena sebelumnya kita udah nyentil-nyentil masalah ini. Ada juga praktisinya di sini. agak gimana gitu ya. Berbeda sekali kalau sekarang perkenalannya. Iya, benar. Jadi kita itu udah pernah ngomongin tentang hipnoterapi. Nah, kita mau tanya langsung aja sama praktisinya. Hipnoterapi itu apa deh? Secara singkatnya aja dulu. Buat yang belum tahu dan belum pernah dengar. Sejujurnya nih nggak ada nyiapin biasanya nih ketika orang diundang sebagai narasumber agak etis disiapkan kan sama narasumbernya pribadi. Kayak materi gitu-gitu kan. Kalau ini kan saya kayak tiba-tiba saya harus ngomong dari mana Emang gitu. konsepnya gitu, mendadak dangdut aja. Ya tapi kan kalau misalkan ada yang kekurangan satu dan dua hal, saya mohon maaf kepada pemirsa di rumah jadinya Iya. tidak lengkap. Karena ini saya benar-benar kayak disuruh langsung gitu. Secara general aja ya, kalau misalkan hipnoterapi itu kan prakteknya, Ya. tapi praktisinya hipnoterapis. Tapi emang kenapa sih Kabel kayaknya dari tadi kayak pengen banget dihipnotis? Apa sih yang pengen kamu ilangin dari pikiranmu? Bukan, karena lebih ke nggak percaya. Oh, terus kalau Karena lebih gak percaya itu beneran ada apa enggak? Apa gimmick? apa gimmick? Tapi hipnoterapi itu memang sebuah ilmu kan? Tapi beneran ada. Saya tanya praktisinya dulu ya. Jadi gini, kalau hipnoterapis itu kan kita masukin sugesti positif untuk mengubah behavior. Misalkan kita kan nggak tahu nih, setiap orang punya behavior berbeda-beda karena secara dia lahir atau tumbuh kembang atau punya environment yang berbeda setiap orang sampai menjadi karakter dia yang sekarang. Jadi apa yang kita ubah kita harus tahu dulu. Pada setiap manusia itu kan kita lagi dalam kondisi seperti ini itu sadar. Itu brand kita itu ada di beta wave, brandnya, frekuensinya. Dalam keadaan sadar seperti ini ya pasti ada beberapa orang yang sadar. Sarah derajat. Sadar derajat, betul sekali. Jadi ketika ada beberapa orang yang mungkin kita ngobrol, kakak kan pelupa ya. Kakak nextnya akan lupa sebenarnya kita ngobrol apa. Tapi ada orang yang ingatannya kencang juga, tergantung di conscious mind-nya itu. Frekuensi mana tadi? Di beta wave itu ya dia sekuat apa. Cuman yang lebih kuat lagi yang mempengaruhi manusia itu ketika kita berada di subconscious mind yang udah tertanam. Karena kan itu dari kecil kita memang tumbuh kembang, melewati hidup ini dengan terus menerus, pasti behave-nya udah kebentuk dari kecil kan. Nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk berubah, atau pasti ada something lah yang bikin dia berubah banget drastis dari karakter aslinya. Nah itu kan di subconscious mind, itu di program di otak kita. Jadi Subconscious apa unconscious? subconscious sama-sama unconscious. Kalau yang sadar ini conscious. Jadi di subconscious, di alam bawah sadar kita itu mempengaruhi kita sebanyak 80 hingga 90%. Itu berada pada alpha theta wave. Dan ketika orang tidur itu ada di delta wave-nya. Jadi ada orang deep sleep, gak inget mimpi apa, itu otaknya di frekuensi delta. Oh iya tuh gue. Nah jadi pernah ingat. bangun-bangun dia lupa mimpi apa, itu frekuensinya delta. Gimana caranya kita masukin
sugesti positif ya dengan cara aku harus masukin ya memasuki posisi Gelombang alfa itu ya? theta itu. Nah, di sana dengan cara hipnosis, harus relax, harus dikasih Stimulasi deep ya. trance lah. Ya, Coba kita akan bukan mencoba simulasi, ke itu induksi sih lebih tepatnya. Lu ya yang mau banget dihipnotis dari Kan gue tadi. pengen nonton. Nah, Tapi gini, ini aja yang uyak-uyak. mungkin aku nggak bisa practical di depan kamera karena kan Iya. aku bukan hipnoterapis yang membantu orang berdasarkan cari uang di depan kamera. Mungkin nanti kita akan praktik kalau misalkan kakak ingin. Tapi kan aku harus tahu dulu yang menjadi kegelisahan kakak apa. Kan banyak stage kalau misalkan mental illness atau mental health atau apa yang menjadi keresahan di dalam pikirannya yang menyebabkan behaviornya itu agak sedikit berbeda dari orang lain. Contoh, sometimes ada orang yang tidak bisa menceritakan masalahnya karena dia merasa orang lain ini tidak bisa dipegang omongannya, atau dia takut apa yang dia ceritakan bisa menyebar kemana-mana. Otomatis dia mencari bantuan psikolog untuk curhat, cerita. Tapi kan psikolog sesinya untuk mengurangi, maksudnya adalah treatment tersendiri dari psikolog tersebut gitu. Kalau psikiater kan misalkan udah didiagnos dengan beberapa tes. Yang kedua kalau misalkan mental health atau mental illness lah. Mental illness kan ketika sudah diuji oleh dokter spesialis kejiwaan atau psikiater. Ada tesnya, ada alatnya. Kemudian ini orang bisa jadi stres, depres, atau DID atau BPD atau NPD. Itu kan udah ada dari psikiater. Psikiater biasanya udah treatmentnya seperti ini. Nah, kalau hipnoterapis, kita itu nge-reprogramming brandnya. Apa yang menjadi kegelisahannya. Jadi si klien atau yang ingin meminta bantuan ini, dia udah tahu dulu nih, kayaknya aku A, B, C, D. Tapi kalau misalkan parah banget nih, kan gak mungkin langsung ke aku pasti akan mengarahkan ke psikiater dulu, nanti dapat apa, dia mau bantu apa. Tapi rata-rata psikolog sama psikiater udah punya juga certified hipnoterapis. Tergantung sih sebenarnya, kan bisa dilihat dari titelnya gitu. Kalau aku pribadi karena gerakan hati aku kayak misi jiwa aku itu untuk helping people. Kayak nggak tahu kenapa aku merasakan ketika ilmu yang aku punya bisa membantu orang lain. Ini sebelum aku dapat certified ataupun belajar ya. Rata-rata orang yang datang ke aku itu hampir semua, mau cewek mau cowok, itu dalam keadaan mereka sakit secara mental. Macam-macam, ini nggak semuanya berat. Maksudnya curhat gitu. Iya, aku tuh selalu menjadi tempat curhat dan mencari advice dari orang-orang yang ada di sekitar aku. Dan aku merasa apa yang aku berikan itu dapat membantu mereka. Dan mereka akan mencari lagi ketika, maksudnya jadi aku tuh tempat mereka mencari jawaban. Terus aku berpikir, ada beberapa orang kan gak bisa, beberapa orang yang stubborn biasanya merasa apa yang kita kasih advice di kemudian hari nggak diterapin, ternyata apa yang kita berikan itu benar dan itu kan ngedelay. Aku sometimes kayak harusnya ini bisa di-cut di sini, tapi you karena stubborn, you jadinya semakin lama nih untuk memproses ini. Sometimes kan aku tidak bisa se-egois itu untuk nge-involve apa yang dia putuskan. Makanya aku ngambil certificate itu agar apa yang aku arahkan bukan untuk memaksakan, tapi menurut sudut pandang yang seperti ini, itu begini. Mungkin dalam diri kamu harus diperbaiki apalah yang salah kalau dia something ya, ada sesuatu hal yang salah. Tapi kalau misalkan enggak, anggaplah hanya untuk uplifting atau empowering, atau yang simple-simple lah. Itu kan bisa kita bantu dengan dia insecure karena mungkin dia tidak pernah dapat pujian dari kecil, anggaplah seperti itu. Terus dia merasa diri dia tidak cantik, padahal dia cantik nih aslinya, kalau ngaca cantik, tapi dia merasa kayak insecure terus. Nah, kita masukin sugesti yang baik dan positif buat dia bisa lebih
menerima dirinya, lebih menyayangi dirinya, self love gitu-gitu. Itu kan yang simple lah. Kalau misalkan masalah apa ya? Itu gampang lah kalau misalkan untuk memperbaiki security. Kecuali dia dapat bullying atau something, itu kan berbeda lagi. Itu udah kayak mentalnya udah kena mental illness atau something lebih berat. Itu kan bisa kita lihat dari dia curhat lah. Kan pasti ada sesi-sesinya. Minimal hipnoterapi itu minimal ya 2 sesi. Karena yang pertama kan aku harus ngeliat dulu, terus bantu gimana, terus habis itu baru yang kedua. Sampai ini kan kalau yang mudah ya case-nya ya. Tapi kalau Asput ada ini nggak keinginan? Ngapain gue nggak mau dihipnotis, lu yang mau. Tadi gue pengen banget nonton orang dihipnotis tau gak? Jangan gua. Nanti dicoba di ruangan abang aja. Kalau Nanti mau. lu dihipnotis, nanti gue record baru bisa lihat. Lu beneran gak kehipnotis karena dia adalah seseorang yang tidak percaya bahwa hipnotis itu ada ya gak? Iya karena banyak banget Sarah deh di TikTok. Apaan? Jadi ada kayak rumah hipnotis gitu. Terus tiba-tiba tuh ditidurin, terus dia teriak-teriak, ntar nangis-nangis sampai kayak kesurupan gitu. nyeselin gitu hidupnya. Apa ini bener? Ini sadar apa enggak gitu? Kayak skeptis gitu. Nanti ya abis ini bisa gak? Abis ini aja. Nanti kita record terus nanti kita masukin videonya buat pemirsa, boleh gak? Nanti di record pakai CCTV aja jadi. Iya. Nanti coba dulu lah. Jadi gini. Jadi supaya dia konsentrasinya nggak buyar gitu. Jadi gini kan biasanya kan 101. Ini kan kalau ada kamera, ada orang ngeliatin, ada editing, itu kan beda. Maksudnya tergantung ya. Kalau misalkan case-nya gede banget and then sampai nangis-nangis, kan ada klien atau orang yang nggak mau di-record. Karena itu privacy. Karena kan nggak semua orang mau menunjukkan sisi vulnerable-nya ke orang lain ya kan. Ntar lu keceplosan lagi masalah hidup lo di hipnotis depan kamera. Iya, kecuali kita udah bilang ke masa hidup gua malu. Dan gini, hipnotis itu bisa terjadi atas kemauan dan trust dan izin dari Berarti dirinya. hipnotis yang di jalan-jalan tuh yang Gendam tiba-tiba maksudnya. gendam, iya itu benar nggak? Aku nggak bisa jawab ya kalau gitu. Jawab nggak? Nanti off record aja. Tapi seru banget sih. Kalau lu bisa nggak ngehipnotis diri lu sendiri? Iya. Ya self hypno bisa. Bisa self Bisa. hypno. self-hypno. Serius? Terus lu bisa sendiri? Sarah, Jadi 3, gini, 2, 1. sebenarnya kan nggak gitu 3, 2, 1 kamu akan tidur melihat api gitu. Gini, kan itu sebenarnya hipnotis itu kan masuk ke alpha theta brainwave-nya. Itu kan bisa dilakukan dengan beberapa cara atau kita sebutnya induksi. Induksi itu kan banyak. Nah, itu kan mendapati diri dalam keadaan itu harus dalam posisi badan itu relaksasi. Pas mau tidur kali ya? Iya boleh, kalau masukin misalnya duduk kayak gini afirmasi aja baik. bisa boleh gitu. Dan Berarti ini kita tuh kayak, kenapa lu bilang kayak lu juga harus bersedia. Makanya orang-orang yang bisa dihipnotis itu banyak yang kayak dirinya tuh kayak kosong gitu ya. Dalam artian kalau dia dalam hatinya tuh menolak, ya. atau ada kayak defense, Iya, gak iya. mau nih gue dimasukin sugesti-sugesti, itu Betul. akan sulit untuk Harus open gitu. hipno. Dibilang sulit ya mungkin take times ya. Sampai dia benar-benar, atau misalnya aku ada beberapa cara yang maksa dia sampai tidur itu kan sebenarnya bisa, tapi kan ya buat apa gue mau bantuin lo karena lo merasa diri lo butuh dibantu. Kalau misalkan gue maksa ya enggak lah. Makanya aku setiap klien aku secara sadar, aku kan juga punya di sini, boleh nanti dilihat, aku ada Instagram namanya You Belong to Peace. Jadi bagi aku kondisi di mana seseorang itu bisa untuk merasa bahagia, karena kan semakin kita dewasa mendapatkan kebahagiaan yang satisfying itu sedikit sulit. Bukan serta-merta kayak anak kecil dapat boneka and then happy. Sometimes kita misalkan menginginkan sesuatu hal, pas hari itu dapat happy and then besoknya ya udah biasa aja lagi feelingnya. Terus merasakan kebahagiaan yang benar-benar oh my god. Kebahagiaan yang puncak itu adalah ketika kamu udah merasakan rasa syukur. Asik. Masya Allah. Dan ketika kamu udah wah bahagia banget, happy, dan timbul rasa syukur yang oke, alhamdulillah ini diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan. Nah, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin banyak hal yang terjadi dalam dirinya yang dia tidak sadar, atau ada orang yang mental petarung merasa normalize ya hidup harus dijalani. Kalau misalkan kita bisa kebentur ABCD ya udah dilewatin aja, sehingga dia menolak lah apa hal-hal yang ini. Akhirnya kan yang ditolaknya ini numpuk.
sampai dia merasa feel numb, Iya. terus kosong aja, atau merasa kayak kok di tengah orang ramai gue merasa kesepian, atau merasa ada yang ketriggering pengen bunuh diri aja, padahal dia merasa cukup ya, harta ada, pekerjaan ada, apa ada, tapi dia merasa dirinya kosong, kan juga ada. Itu ya artis-artis besar ya Hollywood. Sarah, lu Apa? berarti lu orangnya tertarik dengan dunia psikologi dong? Sangat. Sangat ya. Dulu itu cita-cita aku kalau jadi dokter, aku pengen jadi psikiater. Dan jadi psikiater. Nah, gue pernah dengar kena orang-orang yang setelah besar itu pengen memberikan dampak dalam artian menyembuhkan orang. Biasanya dia dari kecilnya ada ngerasa sesuatu, Ada luka. jadi kalau lo pengen mengerti orang, biasanya dia dari kecilnya mungkin jarang dimengerti gitu. Oh iya. Jadi kayak profesi yang kita jalanin itu relate dengan childhood trauma biasanya. Oke. Nah, Trauma gue apa main jadi presenter? Enggak, masalahnya gue lagi mikir, pekerjaan gue banyak kan. Maksudnya personality gue juga banyak, tuh gue jadi mikir nah nih. itu kenapa lu pengen lu tuh kayak bisa semua hal? Why? Bukan pengen bisa semua hal, tapi gue memang bisa semua hal. Tapi kan berawal dari mau dong. Ada orang yang gue maunya fokusnya satu aja. Oke, curiosity gue tinggi. Gue orangnya sangat penasaran. Karena gue introvert parah kan. So aku tuh baca buku itu banyak sekali. Yang bikin aku tertarik banget itu human behavior. Karena Kenapa? unik sekali. Tiap orang itu punya berbeda-beda. Bayangkan berapa banyak juta miliar orang gitu ya kan. Itu sangat-sangat menarik karena beda-beda gitu loh orangnya. Terus karena aku introvert, aku banyak ngabisin waktu itu kan sendiri. Dulu lah waktu kecil baca buku lalalala, dengan banyak aktivitas aku dari sekolah, les, lalalala. Karena aku mungkin introvert, terus sukanya baca buku, terus nerdy banget. Ya maksudnya mempelajari manusia suka, tapi bergaul secara sosialnya itu tidak ada waktu karena kan banyak les, banyak ini, banyak itu, dan gak suka berinteraksi terlalu dalam juga kan. Jadi biasa aja gitu loh. Oke. Nah terus, dan aku anak pertama kan. Mungkin karena aku selalu dari kecil sampai aku gede ini selalu juara satu, and then aku ngeset my standard itu kan sangat-sangat perfectionist banget jadi manusia gitu. Entah kenapa aku tuh merasa kalau misalkan diri aku mampu buat bantu orang lain, ya kenapa enggak? Itu kayak panggilan jiwa gitu loh Kak. Ketika you terlalu banyak waktu sendiri untuk meditate lah, enggak, bukan meditate juga sih, menyendiri. Kamu tuh punya keinginan buat mengoptimalisasi dan memberikan ruang buat kamu bisa praktikal ilmu kamu, bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu udah bawaan aja. Tapi kan aku harus butuh wadah di mana aku menggunakan ilmu ini. Ya kan bisa jadi dosen, kayak misalnya bisa jadi dosen, bisa jadi ini. Secara apa ilmunya apa. Tapi kan ada beberapa hal yang 101 gitu kan. Ya udah. Entah kenapa aku pengen membantu secara lebih dalam dengan apa yang aku punya. Karena aku tergerak. Ya sebelumnya ya memang karena tergeraknya karena apa ya, pasti karena orang-orang di sekitar aku membutuhkan aku. Nah, keresahan jadi ya kalau misalkan aku punya wadah itu untuk bantu, ya sekalian aja gitu loh. Ya sekalian misi jiwa lah sekalian gitu. Aku juga tertarik banget kan sama, aku kan nggak bisa small talk Kak. Jadi kalau misalkan A, B, C jawabnya kayak gitu, aku nggak bisa. Aku pasti selalu ada explanation. Jadi aku tuh selalu ngelihat helikopter view-nya itu dari semua sudut pandang. Jadi tuh aku udah di posisi di mana kenapa Kak Asput kalau minum kayak gitu ya? Kenapa Kak Kabel kayak gitu? Itu gue udah bisa analisis karakter lo, udah segitunya gue. Coba dong, coba dulu dari minum doang. Dan tadi minum gue sampai tumpah-tumpah. Misalnya Messi gitu atau As simple apa. as simple as that ya. Iya. Apa? Sekarang lu baca kan tadi kan cuma satu kata. Sekarang baca Asput dulu. Gua mulu dulu Ben. Ya misalkan nih Kak Asput itu suka megang something di tangannya. Berarti kan dia ada anxiety tersendiri. Kalau misalkan dia gak ada teman atau apa, dia tuh merasa ya deg-degan mungkin. Lu extrovert ya?
Lo ekstrovert banget ya? Aslinya kalau Pisces itu introvert juga, tapi nih water sign itu kan ada Cancer, Scorpio, Pisces. Sebenarnya Pisces ini paling sosial antara Cancer sama Scorpio. Cuman kalau dia bandingin dia sama Aries, Sagittarius, Leo, ya dia yang lebih introvertnya. Dengan dia megang itu aja, dia butuh something, gue butuh temen, gue nggak bisa kalau nggak megang something. Itu dia anxiety kalau nggak megang itu sebenarnya, dan dia akan merasa tenang, calm down kalau misalkan dia punya mainan di tangannya, dan itu terbentuk mungkin dari kecil ada something apa gitu. Gue sih kayaknya gue kayaknya gue tuh punya ADHD sih. Lu nggak bisa self Gak bisa self diagnose kan? Iya, tapi maksud gue kayak berdasarkan enggak ya benar, tapi lu curhat sama ChatGPT. berdasarkan kebiasaan. Memang gue harus periksa, tapi kayaknya possibility-nya iya. Lo harus bergerak terus. Tapi gue gitu. introvert banget gitu. Iya. Lu coba lihat deh, gue ada di video sebelumnya, kaki gue tuh selalu gerak. Iya, gue tuh tidur. Tapi dari tadi gue lihat emang lu gerak mulu sih. Iya, jadi emang kayaknya sih gue ada attention. Makanya gue tuh nggak ada hal yang gue jago banget, nggak, karena gue cepet bosen. Aku juga bosenan orangnya, tapi aku menguasai lah setidaknya. Maksudnya bukan mastering ya, kayak misalkan you atlet A, anggaplah satu olahraga, and then sampai di sana itu sampai babak belur, ya nggak seperti itu. Tapi setidaknya dari semua olahraga yang gue bisa, ngelawan ada lawan tandingnya, gue selalu menang. Jadi bukan as an athlete, tapi siapapun itu, ya kalau gue lawan atlet ya gue kalah juga. Udah beda nih frekuensi dan. Berarti lo orangnya ambi banget ya in life. In life dari kecil. Kompetitif nggak? Kompetitif namanya juga selalu juara 1, and then grade nilai aku selalu bagus. Bukan berarti ambi gini. Aku tuh selalu menyukai orang yang ambisius. Aku tidak suka orang insecure. Kalau misalkan ini bukan hipnoterapis ya, sorry. Nanti gue dibilang agak gimana. Ini secara personality gue. Gue ambisius dan gue suka orang yang ambisius. Kalau orang yang insecure, biasanya dulu gue bodo amat. Tapi kalau sekarang gue akan menjauh karena itu tuh impact negatif. Aku tuh sangat mempercayai aura, energi, frekuensi itu nular. Iya, waktu itu kan aku pernah inget ya kalau Sarah tuh selalu cocok-cocokan orangnya. Kalau dalam berteman, nggak semua orang ditemenin gitu. Iya. Nah kalau kita berdua lo cocok gak sama lo? Nih kan kalau gue tadi lu udah bahas. Kalau dia? Tadi lu cocok gak sama kita berdua? Kalau sama Sas aku cocok. Kalau sama dia? Cocok. Aku sama bukan, Sas cocok. dia personality-nya gimana tadi berdasarkan minum? Iya betul. Langsung dibacain gak konsep. Dia belum minum, masalahnya lu belum minum tadi. Iya lagi kagak happy dah gue. Gimana dia orangnya? Kan ada beberapa orang yang kalau Kabel tuh tipikal orang yang selalu memikirkan sudut pandang orang lain ke dia. Bener gak? Gak tahu gue. Ya tanya sama diri sendiri, mohon maaf Ibu. Nah kan mungkin takut ada apa-apa. Itu kan setiap orang itu punya alasan tersendiri. Misalkan personal branding yang dia set A. Kalau misalkan ada yang bikin di luar dari zona yang dia bentuk, kan ketidaknyamanan itu meresahkan. Nah meresahkan itu pasti ada hal-hal yang harus clarify. Ada juga orang yang kayak bodo amat, as long as gue hidupnya tenang, happy, lu mau ngomong apa aja, ngehujat apa aja, gue tidak akan memikirkan apapun. Ada juga yang seperti itu. Jadi itu aku udah di posisi aku melihat semua orang, aku udah tahu, misalkan nih, aku tuh udah nggak bisa ngejudge orang lagi. Karena apa? Karena aku tahu alasan dia melakukan itu gitu loh. Sometimes kayak oke, dia ini gue mau marah nih, misalkan ada satu A orang melakukan kesalahan dan aku mau marah. Ternyata tuh gue udah di posisi gue mengerti banget. Oke, dia melakukan itu karena ini. So, apa yang harus aku perbuat? Aku hanya mengerti. Abis itu udah di posisi gue pengen bantuin lo, udah kayak gitu loh, udahlah. Tapi kan kalau orang lain ngeliat dia kadang bisa ini kesel. Berarti lu nggak bisa kesel dong sama orang. Iya. Selama ini kakak lihat gimana? Gak tahu gue. Ya maksudnya disas aja lah. Kan karakter orang, aku. kan orang ada yang nggak menunjukkan. Iya. Mungkin dulu kalau misalkan tapi aku kan lebih gini. Untuk simple, aku ingin menunjukkan, oke, profesionalitas kita pasti berbeda. Kita pasti kalau di depan kamera secara profesional, ya udah apa adanya, kita sebagai apa di situ perannya. Tapi kalau misalkan dilihat diri kita yang secara personal
ada interaksi sama orang lain dan orang itu tidak membuat kita nyaman, ya aku pasti akan menghindar. Karena aku tuh mempercayai nih, kalau misalkan di Islam kan temen sama yang bau parfum, kamu akan bawa parfum. Sama tukang jualan parfum, kamu bawa parfum. Kamu temen sama yang jualan kambing, kamu akan bau kambing. Ya itu kan udah Ini master feng shui ya ini. Ini dari Islam bang. Oh kira. Tiba-tiba banget pemain cadangan datang. Bukan, kalau lihat dari kamera barusan ini, kalau lihat dari mukanya Sarah kayak ini narsum yang dulu ada master feng shui di Metro TV tuh loh. Tiap tahun diundang kan tiap tahun. Iya, dia master feng shui tuh. Terus Kayak Metro Singun ya. terus ini dia lagi bacain karakter karena cuma dikit nih orangnya. Iya. Iya kan, gue cuma ngimbrong gitu doang biar tahu ada dia Habis gitu. ini bacain Bang Valen ya. Nggak usah. Enggak mau gua terus. abang itu kan dia nggak pernah mau dilihat sisi baiknya. Dia selalu karena image yang It doesn't matter. Anggap aja dia enggak ada. Oh gitu. Kan kita pengen Kakak tahu penasaran dari banget lo. ya. Iya, Dia penasaran banget. Gue dari tadi dipaksa loh. Gue tuh serasa di sini tuh kayak aduh. Gue kayak lu tanyain gak, lu lihat, lu baca nih gue kayak gitu. Gak, kadang kan kalian kan dua-duanya certified, terus dua-duanya memperhatikan Iya, orang. udah mempelajari. How do you guys see Mike-nya di situ. mempelajari gitu kan. Sayang kalau nggak ditanyain. Iya, kan bagus juga ini sebagai ilmu. Terus. Ya, dia orangnya mikirin persepsi orang lain. Udah, dia cepet. Abang. Eh. Abang itu orangnya caring, sangat taking care kita kan dengan sangat baik. Tapi dia tuh nggak suka kalau misalkan dilihat sisi itu gitu loh. Aku tuh selalu memperhatikan nih. Aku tuh dari nafasnya, dari tone dia bicara, dari gesturnya itu aku udah tahu. Kalau- mana dia tuh lagi emosi, dia lagi kesel, dia lagi marah. Itu aku udah di tahap itu. Kamu bisa lihat dia tuh lagi dia sekarang lagi apa nih dia? Iya, dia lagi Ada comfy di kah? Dia nyaman kah dengan pertemanan ini? Abang itu selalu nyaman aja. Cuman kan kalau misalkan kayak gini, Sebel banget dah. Kaget gue. takut nggak balik mata lu. Iya. Sarah kok batuk kayak lagi ispa sih Sarah. aduh minum gua di situ lagi. Gila. Bang, udah bang jangan Mukanya lembut, ini badannya tipis, batuknya tebal banget. Batuknya ngebas. Tapi suara gue emang alto kan, jadi kayak batuknya tuh mempengaruhi dari suara. Tapi berarti kan ini Apa ini cuman caring Iya, doang. caring Belum- doang. aku belum selesai, dia udah bukan, ngangkat. tapi maksudnya menariknya tuh ternyata kalau emang tipikalnya suka ngerumpi gitu, suka ngomongin orang, ternyata tuh ada ilmu-ilmu yang bisa sekarang didapatkan melalui sertifikasi yang bisa dibilang nggak selama kita kalau kuliah Ada. yang S1 gitu loh. Dan ketertarikan itu gue taunya dulu waktu gue tuh suka merhatiin orang soalnya yang kayak Server ya. Sherlock Holmes gitu ya? lebih ke Sherlock, sini gue berangkat gitu. Orangnya gampang diajakin gitu gue. Sherlock Bure lu. gitu. Nah ternyata si Sarah tipikal yang kayak gitu juga. Iya. Paling tidak kesamaannya di situ. Tapi aliran dia hipnoterapi, aliran gue ke alat tes. Gue kan sebenarnya ke alat tes pakainya. Iya, jadi kontrasepsi tuh kan lo dimasukin air kencing tuh, terus ntar warnanya apa? Bukan. Kalau yang sertifikasi gue itu dipakai buat headhunter. Jadi kalau lu ntar masuk kantor, misalnya lu mau marketing nih, Kayak HRD gitu. yes, dipakai alat tesnya. Nah, gue udah boleh ngetes orang pakai alat tes Ih, itu. mau dong bang pakai dia. Nah, tapi tidak semua kan harus melalui alat tes. Jadi dari sertifikasi itu gue juga diajarin bagaimana caranya supaya ngukurnya tanpa pakai alat tes itu. Jadinya kecenderungan. Kalau pakai alat tes itu emang ada skornya. Lebih valid. Misalnya ditanya apa warna kesukaan lu? Ya. Lebih ke merah, hitam, Pink. apa? Misalnya pink. Udah mulai kebaca tuh, berarti dia ininya pink. Ketika kamu ketemu orang, apakah kamu yang memulai pembicaraan atau kamu yang mendengar atau kamu yang apa? Nanti dari 50 pertanyaan itu masukin nilainya, ketahuan lu Personality. lo masuknya di mana, ntar kecocok. Yang lu daftar tuh apa? Yang lu daftar marketing. Tapi ternyata skor lu tuh skor yang buat analis. Nah, kemungkinan lu nggak cocok gitu. Buat kerjaan. Buat kerjaan. Tapi serunya itu juga bisa buat ke relationship. Coba dong bang mau. Ya kan lu udah tahu Jilian. Ramal ya. Iya. Misalnya lu orangnya gatelan nih. Astagfirullah.
maunya dugem. Oke. Laki lu maunya ke gym. Aku maunya ngegame berdua. Nah, ngegame nih. Nggak, gamenya apa? Apa tuh game apa nih? Ya kan, nah ntar berarti kan kecenderungannya lu akan tahu hari-hari lu akan seperti apa dengan lu sukanya ngapain, dia sukanya ngapain. Sehingga teridentifikasi ketika lu akhirnya pacaran atau lu memutuskan mau menikah apa enggak, lu nggak bisa komplain karena lu udah tahu bahwa kecenderungannya kalau gue bareng sama dia akan begini. Kalau gue akan begini. Akurat emang itu bang? Kecenderungan. Makanya gue bilang ketika lu ketemu sama teman-teman yang berbeda, kebiasaan lu jadi berbeda, skornya bisa berubah lagi. Dulu gue zaman jadi pengacara, baju gue hitam-hitam terus. Karena gue tipikalnya yang D tuh masih yang dominan, yang nggak mau kalah, kaku, yang malah nggak mau tuh yang warna-warni. Iya. Begitu pertemanan gue pindah ke dunia presenter, jadi cowok kue. Parah. Bukan cowok kue lagi. jadilah gue ikan bandeng sama ayam lunak. Makanya gue juga penasaran ya kalau hipnoterapi tuh kecenderungannya tuh ke yang mana gitu. Karena kalau gue nih akhirnya ke kebiasaan, ke pertemanan, apa yang biasa lu pakai, apa yang teman-teman yang biasa bersama lu, pilihan-pilihan dalam memilih keputusan tertentu yang lu lakukan itu gue pelajarinnya dari kebiasaan itu. Jadi ketika ada sesuatu yang lu tidak sesuai dengan kebiasaan, nah berarti ada sesuatu juga yang sedang terjadi dalam perubahan lu gitu. Nah kalau hipnoterapi gue bener-bener buta, nggak tahu karena dulu basically gue nggak suka di hipno. Karena gue ngerasa kayak paksakan. Ketika makanya gue nggak tahu ilmunya ya, takutnya gue salah. Ketika lo nanyain gue dalam kondisi gue unconscious, nggak fair dong. Lu sama aja kayak nanyain gue dalam kondisi mabok dong. Walaupun orang bilang berarti lu di situ malah jujur dong. Iya. Tapi gue kayak nggak mau aja. Sebagai orang yang conscious, gue nggak mau gue ditanyain dalam kondisi yang unconscious. Makanya ketika dari dulu tuh kayak acara TV atau apa di hipno, tapi harus lu mau dulu ya. Gak mau. Nah gue nggak pernah mau. Berarti banyak rahasia kali lu ya? Ya mungkin. Banyak yang disembunyiin nih. Mungkin juga. Takut keceplosan kan? Bisa jadi. Itu ternyata concern lu. Iya, dia bacain aku tadi banyak yang disembunyiin. Bukan ke situ. Gue lebih ke karena gue logis kan. Maksudnya ya lo harusnya cari tahu gue saat gue lagi gini dong. Karena gue cari tahu ini dengan ilmu gue tadi dengan satu sadar. Tapi bang, sepengalaman gue, dia nanya masalah kita ketika kita conscious. Iya. Tapi kan itu kalau bilang gue mungkin salah. Ketika kita, Lu kalau kayak gini kayak Nyai Roro Kidul dong lu. Beda lagi. tapi ketika diri program, ya itu baru di unconscious. Iya. Makanya kan gue bilang gue nggak tahu. Oke, fine. Gitu. Tapi ada bagian dari diri lo yang di umur segini udah mau diubah bang emang? Kenapa muka lu gitu bang? Kalau Kok di hipno mau berubah kalau ya? prinsip gua di ilmu kecenderungan yang gua, lo harus terima apa adanya Masa lalu lo. kita, Kayak berdamai sama diri sendiri gitu. baik gua maupun elunya gitu. Dan pasangan. Artinya kalau terjadi perubahan itu bonusnya. Tapi lu jangan harapkan dengan Treatment. sekarang lu udah tahu ini, lu merasa bahwa dengan adanya gua dia akan berubah. It never will be change gitu. Makanya selalu dibilang sekarang lu udah tahu nih kecenderungannya kabel, kalau lu bareng sama kabel tuh Bakal gini. berteman atau berpacaran atau sekarang lu berpasangan suami istri atau lu berpartner deh misalnya dalam sebuah program MC gitu. Gua selalu dalam posisi yang gua akhirnya ngikutin lawan bicara gua karena gua punya ilmu. Agree. Karena Iya, gue sering iya. satu program. Karena gua punya ilmunya. Mungkin dia tuh nggak punya, jadi gue tahu dia egois, dia mau makan sendiri, dia butuh kepercayaan diri, dia butuh di boosting, gue tuh tahu. Gue akan bilang, lu tenang aja, kalau lu mau ambil part yang penting, it yours. Gue sering tahu, karena gue tahu nih orang dominan nih. Ada juga yang nggak pedean, kalau nggak pedean gue yang lead ya, ayo gitu. Nah, tapi bukan berarti gini, lu mumpung sama gue, lu bisa berubah kok, tenang aja, lu pasti bisa. Gue gak akan begitu, gue akan tahu bahwa Just be yourself gitu ya. lu maunya yang, nah ini yang ada yang bilang golden rules kan, perlakukanlah orang sebagaimana lu ingin diperlakukan. Tapi ternyata udah berubah rulesnya. Perlakukanlah orang seperti orang lain itu ingin diperlakukan. Mirroring gitu. Karena belum tentu yang ingin diperlakukan ke lu tuh juga pengen diperlakukan ke Sarah atau ke Berarti artinya kita sacrifice ourselves. ya, kalau gue emang gitu. Kalau lu
Ya karena makanya kadang gue kalau nggak ketemu yang sefrekuensi tapi gue harus nyamain frekuensi, gue capek abis itu. Karena lu ngalah gitu ya. Iya. Kenapa lu harus ngalah? Kan bisa nggak ngalah. Supaya part show-nya bagus. Ini kan secara profesionalitas berarti kan? Profesionalitas. Kalau secara kerjaan mah kan tinggal kalau secara relationship teman atau partner itu mah bisa lo ya berarti gue nggak cocok sama lo gitu, nggak akan. Iya. Ya. Tapi kalau gue tahu ada gunanya untuk kepentingan bisnis tertentu, ya gue harus ngalah, gue ngalah. Gitu. Tapi waktu abang jadi pengacara, abang udah mempunyai sifat ngalahan ini belum? Enggak. Sifat ngalah. Waktu jadi pengacara, nilai sosial gue dan nilai Rendah. sanguinis gue, I-nya tampilnya tuh nggak terlalu gede. Tapi galaknya, dominannya. Karena emang itu yang dibutuhin gak sih? Iya. Betul. Nah lawyer biasanya D sama I. Dominan sama influence. Kabel apa? Iya. Sporty itu apa tuh di sporty? Sportif apaan abang? Ada nggak ada? Supportive. Nggak ada, tadi gue cari kagak. Bukan sportif. Kabel orangnya supportive. Sportif artinya apa? Ya lo menghindari konflik. Iya banget. Gitu. Kayak kalau udah selesai gitu kan? Ya terus kayak Ikut. kalau emang nggak perlu diiniin nggak usah gitu. Dan Tapi SC. nah sekarang kan tadi gua nggak dengerin Iya. yang Sarah. Iya. Berarti di mana letak perbedaannya tuh? Antara abang sama ilmunya Sarah. Ya, maksudnya hipnoterapi sama yang behavior. Kalau ilmunya Sarah sih Kayak lebih lagi ujian aja. iya lagi. Kayak lagi hujan. Kalau ilmu Sarah tuh yang aku tangkep tuh ya lebih kayak beda banget sih bang. Lebih kayak dia mencoba untuk membuat orang tuh berdamai sama dirinya sendiri dan menerima dirinya. Kalaupun mau Healing berubah. ya, healing ya. Iya. Nah kalau abang tuh lebih ke membaca dan bukan merubah sih. Kalau Sarah kan lebih membantu untuk mengubah. Lulusan Gila, gue tumben bisa mikir pas lagi santai. Iya, Kalau santai abis siaran tuh otak gue Benar-benar copot. karena di ilmu yang gue tidak ada hubungannya dengan akhirnya Iya. menyelami orang kenapa Nggak apa yang mencoba harus untuk berubah Nggak, tadi. iya benar-benar. Ya kan. Benar. Sekarang Asput apa bacaannya? Bacaan Masih bacaan sih. no smoking. Kalau yang gua tuh sesimpel lihat pakaian aja sebenarnya. Gak bisa dong bang, dari baju aja lo gak bisa. Gak Iya terima. enggak. Kalau misalnya kita dikasih waktu nih. Cuman saat kayak gini misalnya di acara TV tiba-tiba kayak ayo dong katanya lu belajar. Coba gue cuma bisa lihat akhirnya sebelum ngomongnya dari pakaian. Iya Oke, sih oke. betul. Pakaian tuh apa? Berarti dari jenis Cerminan. pakaian, dari warna yang lu pilih dari pakaiannya. Terus lu bisa jawab lagi kan, ini wardrobe yang pilihin. Gue tinggal bilang lu nyaman nggak? Ketika lu dikasih baju warna-warni karena dari wardrobe lu bilang lu nggak nyaman, berarti lu bukan I kemungkinan. Berarti lu bukan orang yang influencing, bukan orang yang sanguinis. Karena sanguinis semakin berwarna, semakin unik, semakin nyentrik, semakin jadi center of attention, dia seneng. Nah orang I tidak mungkin kalau emang disuruh pilih baju, bajunya begini doang. Tadi kamu S ya? Iya. Supportive. Oh. Karena kalau orang influence, orang kalau gue bilangnya tuh si gaul lah bahasa yang bahasa normalnya. Dia akan pakai sesuatu yang kayak emang nyentrik aja gitu. Kayak abang gitu kan. Abang kan suka pakai nyentrik. Ya sekarang gitu, dulu enggak. Oh. Kayak gitu. Kalau ini kan pakaian-pakaian Santai. ya Ibu apa ibu-ibu asyir gereja lah. Aman. Maaf. Iya kan? Neutral, Waktu gua ketemu lu neutral. di Kemenpora lu pakai blazer biasa. Iya. Kalau orang blazernya ada aja tuh bedanya tuh. Iya. Iya tapi kan itu di kementerian bang. Iya tapi kalau orang ada aja misalnya lu kasih bros Swarovski kek, Chanel. lu kasih iya kek pokoknya pasti ada sesuatu yang dibalik Agar formalnya terlihat. itu sesuatu yang membuat orang terlihat. Iya. Iya, Tapi iya. lu orang yang tipe suka nonjol gitu gak sih? Kalau gue enggak suka kan. Iya jadi lu nggak Gue kan? kurang nonjol sih. Gue kurang nonjol anaknya. Sorry gue nanyain hal itu. Bagian itu. Nah kalau nggak gini aja nanti Aku belum dijawab. Aku dulu dong. Nanti gini ajanya nanti. Aku apa? gue kasih aja alat tesnya minggu depan. Iya. Tapi Lucu sekarang banget. secara Secara mukanya pandangan dulu. aja. Nggak, sebenarnya nggak usah lu karena kan lu udah kenal kita. Ya kalau si Sarah. kan gue udah berulang kali bilang, Dek. tapi dia nggak percaya. Percaya Bang. Sebenarnya C-nya dia tuh Cek itu apa bang? C itu conscious. Jadi Conscious. apa namanya yang lebih
detail Ouch. dan introvert. Hmm. Itu C tuh. Sarah tuh sebenarnya C-nya nggak terlalu tinggi menurut gua. Yang tinggi adalah Tapi menurut dia tinggi C-nya. Makanya ini sesuatu yang harus dibuktikan. Makanya kalau gue bilang ini kan kecenderungan. iya, Kalau udah ada ketidaksepakatan seperti itu harus pakai alat pakai data, tes pakai data. supaya valid. Dia yang dominan apa? Dan inget ya, alat tes nanti bukan jawabannya yang lu ingin menjadi ya, Tapi emang itu lu. tapi yang lu saat ini. Iya. Karena bisa jadi bulan depan jawabannya dengan Beda. pertanyaan yang sama beda. Kalau Sarah dominan apa? Tadi kan C-nya nggak dominan. Sarah tuh D, D. sama kayak Nessa dia nih. Judes berarti. Iya, Iya, tegas kalau gitu. Iya. Gue. Lu tuh yang pasti S, lu gua menghindari konflik. S juga. Iya, Sama. gue nggak suka konflik. Iya. Jadi Detail enggak. enggak, jadi maksudnya dua D, ini tidak enggak. menghindari konflik. D enggak. Jadi lu lebih ke I. S sama I ya. Kok mereka Dia kan ada dua-dua, dua. aku cuma satu. Lu DC. Kan gue bilang DC. Lu DC. Gue SI. DC ini tipe-tipe leader yang kaku ya. Kaku lagi. Ya tapi leader harusnya DC emang. Berdasarkan, berarti itu mempengaruhi kayak pilihan profesi ya? Iya, jadi kalau lu pengen jadi, lu kalau orang gereja, Iya. lu kan servant leader kan. Apa tuh? Pemimpin yang melayani kan. Berarti lu harus DS. Dia apa tadi? Tapi kan dia S. S. Tapi jangan S-nya duluan. Jadi apa dulu? Karena lu S yang duluan, ntar lu pemimpin yang mau disuruh-suruh doang. Jadi lu harus tetap D duluan baru S. Harus lead juga, nge-lead juga. Gitu. Nah, sebenarnya Sarah untuk tipikal pimpinan bagus banget karena DC. Cocok. Iya. Yang dominannya D lagi. Dominannya D. Iya, karena aku selalu jadi leader kan di mana-mana kan. Dari dulu dari SD sampai gue SMA itu selalu ketua kelas nih. Terus pas kuliah misalkan ada BEM, komunitas, aku nggak masuk BEM, ada satu lagi namanya untuk Organisasi seni, gitu lah ya. organisasi itu tuh biasanya juga pasti kalau nggak head divisionnya, kalau nggak leader. Tapi memang apa ya, secara panggilannya tuh emang entah kenapa, ini terlepas dari dibilang dominan atau apa, tapi emang kayak ngelit itu aku suka. Jadi secara ngelit yang terstruktur, aku udah tahu. Jadi kalau lu ABC. bilang lu introvert, mungkin jadinya lu terpaksa ketutup introvertnya di mata gua karena profesi lu presenter. Aspo juga introvert tadi bilang. Apa? Aspo Bukan, dia kan selalu ngotot ke Ngelit. gua, diri dia tuh kan introvert yang nggak gampang ini sama orang. Segala macam, padahal nggak berapa kali dia gua undang ketemu sama orang-orang yang birokrat gitu, malah bisa nyambungin ngomongan sama dia. Nah, jadi gini, gue boleh menjelaskan secara Gak usah, lu terlalu serius nggak sih ngomongnya udah. jadi kalau misalkan Ditolak anjir. Cut. Nggak usah. Kita Jadi gini, Bang. nih kalau masalah penonton kita, kalau kita jadi orang yang D sama C. nggak ada yang nonton. Jadi gini guys, jadi kalau Lu harus misalkan jadi I kalau mau menarik orang ditonton di TV. jadi kalau aku pribadi, kalau ada yang tahu MBTI nggak? Ya, abis yang- dari ISC yang populer Tahu, jadi MBTI. Nah, kalau MBTI aku pribadi, aku tuh tes waktu SMA itu sampai aku kuliah S1 itu ENTJ, which is itu adalah commander. Itu memang Ya kan? leadership. Bener kan? And then ketika aku S2 itu udah berubah jadi INFJ. Dari aku semester 4 S1 lah. Udah jadi sampai- model-model. model dari kecil lah, Bang. Sombongnya nggak mungkin banget nih kalau tipe C nih gini. Karena nah, Itu I lu keluar barusan tuh. betul. Nah, INFJ yang aku pribadi itu Sigma, which is brain aku itu hybrid. Left sama right-nya itu balance. Jadi secara aku kan anak IPA, jadi analytical yang matematik and fisika itu aku kenceng, yang si creativity, yang kreatif, yang art itu aku juga kenceng. Makanya kalau misalkan abang bilang, oh lu semuanya lupa lu gada, aku suka. Bukan berarti aku mengkokop. Kan ada orang yang udah nyoba ternyata dia tidak punya kemampuan di situ, tapi udah coba. Yang penting coba dulu. Kalau aku coba dan aku suka dan aku bisa. That's why secara sporty maksudnya kinestetik ya. Aku atlet olahraga,
sebelum aku cedera dan lain-lain, secara beberapa kita modeling di dunia entertain. Aku dulu painting kan, hobi itu as a hobby. Apa ya, kalau INFJ ini kan dia cuman 1% di seluruh dunia yang punya karakter ini. Bayangin aja dengan sebanyak ini orang, dengan 1% doang di seluruh dunia yang punya sifat kayak aku, which is aku akan freak di depan orang lain. Pasti orang akan punya pengalaman ketemu karakter kayak aku ya sekali seumur hidup, karena di seluruh dunia cuma 1%. Tapi itu ada masalahnya di situ, Sar. Makanya lu nggak ada kekhususan. Iya. Nah tadi sebenarnya gue udah tanya. At the end lu tuh harus menentukan akhirnya. Oh, tapi tadi gue Di tanya. dalam bawah nggak ada bang. Di sini nggak ada. Tanya apa? Tadi gue tanya, kan gue bilang apa yang membuat lo pengen kayak bisa di semua hal. Iya. Tapi Sarah jawabnya gini, gue bukan pengen bisa, gue memang bisa. Tapi kan gak semua orang tuh kayak pengen melakuin banyak hal. Dia ada orang yang dari kecil fokus aja Di dalam ke satu kotak yang hal. warna satu lagi tolong bang, maaf. Mohon maaf, lagi nyari obat nih. Iya. Nih. Dia nih. Nah itu kan itu juga jadi pertanyaan gue ya, karena orang biasanya kalau di banyak gua, nyoba, kalau di biasanya gua, nggak expert. Kalau yang di tempat sertifikasi gua paling maksimal 3. Iya betul. Kalau 4-4-nya lu seimbang, kemungkinan lu psycho. Shit. Aduh, masa sih bang? Kan itu Iya. yang lo bilang kan. Iya makanya lu kan ada psycho. Tapi Makanya kan gua bilang. Sarah, Tapi makanya gini. Serem banget deh. Bukan psycho, tapi maksud gue akhirnya lu kalau gue lihat nih lu kan akhir gue juga harus pilih akhirnya, Sar. Yes. Akhirnya gue tinggalin lawyering gue. Oh. Abang ada gitunya kecenderungan. Karena harus pilih, karena waktu itu gue juga pengen semua. Sarah kan merasa dia bisa di semua masalahnya kan. Oh, pantas kalian mirip ya. Makanya dia jalan di entertainmentnya, tapi kerjaan yang sekarang BUMN jalan juga. He's a mother, ibu rumah tangga jalan juga. Terus gue nggak tahu lagi apa kegiatan dia segala macem. Sport. Tapi at the end gue akhirnya waktu itu memutuskan kayak gue harus sacrifice yang mau gue fokus, yang harus gue prioritasin. Ya lu udah pernah bilang sama gue Gitu. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kan usia lu masih muda. Dulu gue juga menentukan itu akhirnya above 30 kan. Akhirnya waktu itu gue putusin untuk udah deh. Satu waktu ntar gue bisa balik lagi kok ke sini. Tapi gue jalanin ini dulu deh. Karena kalau nggak akhirnya gue ngerasa gue ada di semua titik itu. Dan nggak ini ya, Nggak maksimal. Akhirnya nggak maksimal, nggak fokus karena gue bisa semua gitu. Tapi kok nggak ada yang nggak ada yang menghasilkan yang top maksimal gitu ya gitu ya. gitu. Oh gitu. Berarti tapi keinginan itu sebenarnya masih ada dan maksudnya nggak kebuang, cuman abang Kan gue mengurangi kalau aja. mau ke lawyer tinggal balik lagi karena kan gue nggak pernah hilang kartu lawyernya gitu. Tapi ya itu makanya gue akhirnya bisa ya maksimal di waktu terakhir presenting tuh karena akhirnya malah karir maksimal gue yang di situ bukan yang di lawyering gitu. Tapi mungkin secara kalau di compare misal teman-teman gue yang udah jadi lawyer dengan kekayaannya sekarang segala ya mungkin mereka jauh lebih bagus lah gitu. Tapi akhirnya kan itu keputusan kita kan gitu. Tapi balik lagi ke yang tadi, sebenarnya sih sesimpel kenapa ya gue kok bisa duit gue nggak ada tapi gue punya banyak temen gitu. Gue bisa kayak ngajak orang untuk bantuin misalnya segala. Gue bisa yang tadinya orang-orang gak gue kenal bisa jadi temenan sama gue gitu karena gue pakai ilmu itu gitu. Samakanlah frekuensi orang lain pada saat berbicara supaya seakan-akan frekuensi kita tuh sama dia. Nah di saat orang merasa frekuensi dia sama dengan kita dan kita berhasil menyamakan frekuensi itu walaupun kita capek, dia pasti akan terbuka sama kita. Dan kalau udah terbuka, biasanya dia akhirnya menganggap kita nih yang teman, bukan as a atau bisnis atau apa, tapi lebih ke teman. Dan akhirnya ketika kita as a friend butuh sesuatu, butuh dibantu apa, ya itu yang terjadi gitu. Tapi sebagai seseorang yang tahu ilmunya, pernah nggak lu merasa bahwa gue udah coba nih berusaha untuk menerapkan ilmu lo itu, but it doesn't work? Ke orang lain. Contoh satu yang bebel ya Sarah. Tapi at the end sebagai temenan gue sama dia akrab gitu. Tapi kalau udah berdebat repot tuh. Tapi at the end akhirnya kan harus ada yang waras tuh. Maksudnya ya kan? gue gak waras gitu. Tapi kayaknya lu bukan orang yang cut off people gitu ya bang ya. Kayak pasti loh kan setiap orang ada cocok gak cocok ya kan. Aku ngasih 3 kesempatan sama siapapun. Iya kan. Nah abang kayaknya gak kayak gitu. Ya karena semua
Abang Oke, Ini lagi loading. mikir. Abang kan lagi mikir. loading ya, Kalau kasih aku- gambar loading. Kalau aku akan menjelaskan Jelasin nggak? dari sisi kenapa kalau untuk Karena gue bilang punya the Bible say forgiveness Oh iya. Jadi itu unlimited kan. Oke. 70. Tapi akhirnya gue memang sering dibegoin orang. Bukan sebenarnya gue tahu gue dibegoin. Tapi kayak ya udahlah gitu. yang apa ya? Gue tuh kayak kelemahan gue, Pak Wani juga tahu lah. Gue lebih baik kayak kehilangan pekerjaan daripada kehilangan teman masalahnya. Oh, Nah, itu people ntar ada- pleaser ya? Itu ntar ada lagi tuh. Lu memang DISC itu ada lagi. Lu memang work atau people gitu. Yang akhirnya lu belain gitu. It's about your career atau relationship lu. Oke. Kalau aku akan menjawab kenapa untuk beberapa topik abang menganggap aku bebal, bukan bebal, karena kan kita berdua itu backgroundnya Jadi saling klarifikasi. Kan? Repot ya lo kalau gua ada berdua sama dia. Sarah kayaknya kamu sama kayak aku mikirin pendapat orang. bukan pendapat orang karena abang harus tahu kan ini bukan kalau orang lain gue bang nggak peduli abang karena kita berdua tuh Iya, backgroundnya Dek. hukum kita backgroundnya Oh hukum iya, dan kita berdua. dua-duanya punya certified Turun lagi. lawyer. Iya kan bang, Which is makanya dari tadi aku begitu. selalu punya apa ya namanya udah keset gitu tubuh aku itu untuk berdebat dari dulu sama orang dan I always win. Jadi kalau entah kenapa kalau gue punya pendapat kita kan anak hukum pasti selalu as long as lu bisa memegang apa yang lu omongin dengan A B C D ya lu akan pertahankan. Makanya gue kalau debat sama abang gue selalu mempertahankan argumentasi gue karena entah kenapa tubuh gue keset untuk itu dan gue nggak bisa nerima kalau secara argumen apa yang gue bilang dengan analisis otak gue nggak bisa. gue mau Kalau- nanya nih. Tapi lu aja. Belum selesai. Enggak nih gua kasih tau nih gua kasih tau kayak egoisannya dia ya. Gua kasih tau kayak egoisannya dia biar dia nih mau mumpung masih muda biar dia introspeksi. Dia bilang sama gua karena mentalnya debat terus dia menang. Dia mirip sama yang mau ngajak debat Saroni kan nih. Iya kan pokoknya dia yakin dengan dia sebagai juara debat dia akan menang. Which is baru Tagalog lagi tuh. Iya, makanya saudara lu. Maksud saudara gue tuh. Nah, tapi jadi ada jeleknya. Apa? Pasangan dia kalau nggak kayak gua ngelawan debat jadi nggak suka. Jadi harus yang lebih dari Justru fetish dia adalah ketemu orang yang harus ngebales argumennya dia. Nah kalau gua akhirnya kalau gua bukan karena nggak mau balas lagi, gua capek. Oke, kita konfirmasi dulu ke pihak sebelah gimana Iya. benar gak? Nah dia ketemu akhirnya sama cowoknya yang begitu Mana dia yang udah aja? bertitah, iya aja, nggak malah nggak suka. Gak suka. Sarah, gue mau Gimana tanya deh. sih? Sarah, Karena bagi dia kayak ini nggak gua banget, gua terbiasa untuk dijawab Iya, dong, iya, dilawan dong. Kok ini tantangannya, lu iya iya aja gitu. Sarah gue mau Tantangannya, Bener nggak? Sarah gue mau tanya deh. Maksudnya gue selama kenal sama orang, Apa lu geleng-geleng? Ini kan ngomongin dari konteks ilmu, Roh. Ya roh ya roh abang. gue boleh bicara boleh. Iya, makasih ya guys. Nih, gue iya, gue tuh banyak. Mediatornya gaul banget ya. Gaul banget. Kayak anak Korea. Ya Allah ya Allah. Saya gue kalau ketemu orang gue juga observer orangnya. Tapi menurut gue nggak banyak orang yang apa ya. Kalau Sarah ini tipikal orang kayak I can do it and you have to know that I can do it. 6 menit lagi. I can do everything. Like I always win. Agree. Gue nggak pernah salah. Apapun yang gue lakukan gue selalu juara. Dimanapun gue selalu menang. Gua gak pernah salah makanya gue Sarah. Nah, correct me if I'm wrong ya. Ini cuman gue elaborate yang lo bilang. Berarti you know your strength, right? Yes. What's your weaknesses? No, there are no weakness for her. Ada weakness aku tuh karena aku selalu perfeksionis abang. jadi sometimes kalau ada orang yang tidak di mata aku standarnya tidak perfectionist atau ada Nggak sesuai. kurangnya lah tidak sesuai sama standar yang aku set, I lost interest. Even dalam berteman. Hilang bunga, lost interest. Bunga, iya bener sih bunga bang. jadi tuh apa ya? Karena aku set standarnya sesuai standarku, karena aku perfeksionis tadi. Jadi entah kenapa yang sama orang tuh oke, ini udah oke. Sama aku belum satisfying sama hal itu gitu loh. Dan itu kan susah sebenarnya. Makanya kenapa aku jadi hipnoterapis dan kenapa aku mempelajari human behavior, kenapa ini? Ya itu alasannya karena aku perfeksionis, aku ingin mencoba seperti orang normal lainnya, bisa menerima orang lain as diri dia.
Menurut aku kamu tuh selalu masih berada di mode survival gitu loh hidupnya. Asik. Survival. Iya kan, jadi kayak Nggak, gue senang dua host gue nih harus yang suportif emang kayak kalian Iya, berdua. jadi tough Makanya banget cocok gitu. untuk menghadapi tamu yang kayak gue sama Sarah. Gue Iya nggak kan? suportif, gue netral. Kan di sini gue moderator. Survival sih enggak ya. Maksudnya kalau Ya survival suportif kan netral. survival mode ini kan ketika kamu harus apa ya merasa kayak struggling terus kan. Aku tuh udah heal Kak untuk hal something, makanya aku bisa tolong orang Ya, lain. tapi buat nih nge-heal. inilah bagian dari iya. inilah bagian dari ilmu gua untuk menyadari bahwa dia memang terlalu men-set diri dia seperti itu. Sebenarnya bisa diperdebatkan kan? Iya. Apa yang mau diperdebatkan? dari Nggak, hal Gini, statementnya konsep self image Iya. itu penting. Betul. Bahwa kita punya positif self image ke kita. Tapi kalau dia too much, dia terlalu mendewakan diri dia tuh sebagus itu, ngerti gak lo? tapi Iya, gue iya. nggak pernah Padahal harusnya yang punya hak untuk bilang itu Itu adalah orang lain. Nah. Kita cukup men-set diri kita di level yang membuat kita tetap positif mental attitude gitu loh. Nah. Tapi kalau Sarah ini men-set gue nih Dewi. Nah, Gue nih Dewi yang kalau lu mau deket sama gue udah dari harus A B C D E karena sebegitu perfectnya lah diri gue. Nah, iya. Itulah dia men-set diri nah, dia. no offense ya Sar, makanya Ya. gue bilang Bener kan? Sarah tahu strength-nya dia, tapi orang harus tahu gue tuh gini gitu. Dan jarang orang yang kayak gitu kan. I mean, ya ada sih. Tapi mostly orang tuh akan 3 kayak menit. dia tahu dia bisa, but kalau lu tuh tidak akan segan untuk bilang bahwa Dan ini Gua satu bisa, lagi, gitu. satu lagi. Sarah itu tidak introvert dan tidak detail adalah ketika gue lihat mobilnya. kenapa? Pokoknya isi mobilnya tuh kayak isi mobil gua banget. Oh, Itu orang berantakan. gimana? Orang Ada- introvert sama orang yang sama orang yang ada ini nggak? Pembelaan. Sanggahan. itu pasti teratur, pasti Rapi. rapi. Abang pernah masuk mobilku kan? Enggak ya? Aku untung mobilmu ya, bukan yang lain. Ada sanggahannya Nggak nih pernah. soal mobil. Oh salah Iya. mobil ya. Mobil. ya jadi gini Pokoknya mobilnya presenter banget deh. Nah, banyak barang ya. banyak barang. Jadi gini, pada saat aku bareng abang, aku tuh nggak pernah naikin orang ke mobilku karena mobil aku banyak barang. Di belakang aja tuh udah ada kayak lemari baju. Di tengah pada saat abang naruh barang, memang pada saat itu belum disusun serapi-rapi itu, tapi barangku yang lain itu sangat-sangat terstruktur dan warna apa-apa ya kayak OCD pada umumnya lah. Cuman memang ini bukan pembelaan. Pada saat abang kamu naik OCD? itu, aku OCD dulu. OCD. Tapi aku kan ke Eh. psikiater untuk ngobatin OCD. Sarah, lu aja barusan lupa naruh obat asma lu di mana, Sarah? Di kotak aja. Orang detail sama orang yang lu bilang diri lu itu nggak mungkin lupa, Sarah. Iya kan, Lu akan tahu dia precise di mana ditaruh di tas lu. Tadi kita perlu cari 3 titik untuk kemudian lu dapet. Oke. Itu Sarah. Lu tuh untuk itu mirip gue. Kenapa sih abang mau banget dimirip-miripin sama aku? Enggak, Abang biar tuh merasa kayak kita tuh mirror gitu ya? bukan, biar lu terima diri lu tuh tidak introvert dan tidak sedetail yang lu pikir. Abang, aku tuh harus recharge dengan sendiri. Itu tuh introvert banget. Aku nggak suka dan tidak nyaman berada di sekitar orang kalau nggak ada something. Contoh, pekerjaan, you dibayar. Banyak kok kita punya teman-teman yang introvert yang kalau bekerja dia bisa jadi extrovert. Tapi kan introvert extrovert ini bukan cara kamu kamu introvert kamu nggak bisa public speaking. No, itu hanya cara kamu nge-recharge energi. Orang-orang ekstrovert bisa banget mereka ketemu sama orang tiap hari. Bahkan dia akan sakit kalau misalkan dia di rumah aja, gelisah gitu loh badannya, gue mau keluar. Tapi kalau misalkan orang introvert kayak gue, kalau misalkan tidak ada pekerjaan, Nih, gua akan nih ya jadi kalau di rumah. ngomongin mobil ya. Ngomongin mobil ya. Lu baru sekali naik mobil Dia, gue. dia kan pakai justifikasi tadi kan. Barang gue lagi banyak. Gua nggak pernah sekalipun disengaja. Tapi gue udah 4-5 kali mobilnya Rico Ceper itu sama tasnya kalau main bola itu nggak pernah satu kali pun berantakan. Ada orang emang kayak Selalu rapi sajadahnya ada Ada di orang mana, ininya ada di mana. Satu-satunya yang gua kagumi dari Rico Ceper adalah cuma Kerapihannya. kerapiannya itu. dah. Sisanya gua nggak suka sama Rico Ceper. Tapi kerapihannya disitulah gue belajar, oh benar nih orang resik nih. C-nya masuk nih. Dan dia dominan juga sebenarnya kan. Iya. Iya kan kalau nge-MC apalagi lu cobain deh sama dia. Nah, tapi masih oke lah. tapi
tapi mobilnya somehow mau dimanapun gue ketemu Konsisten. semua barang apa tuh tetap tertata. Satu. Kedua, tas main bola. Kalau biasa kan kita main bola acak-acakan doang. Itu anak emang rapi aja gitu. Tapi abang emang parah sih. Berapa kali aku kan main bola bareng abang. Apa sih? Gue naik mobil elu main bola bareng kapan sih? Bukan maksudnya abang. Maksudnya nganterin Gilian main bola bareng abang. Iya. HP-nya di mana-mana. Iya, Berapa dia- kali nemuin kan? Makanya gue perlu Budi. Parah banget nih orang. Kalau dia kayaknya selalu ada yang ketinggalan ya bang. Ya Iya makanya bang. Budi yang akan sweeping. Wah kacau sih bang. Gitu. Ya kan terakhir acara ini lu juga ketinggalan tuh. Ada di Sarah. Kalau Gak usah ngomong, gak usah itu. mengkritik lu. Kalau itu. Apa lu? Ada faktor eksternal lain. Ada yang internal lain. Masalahnya itu di belakang pantat ibu yang di mana duduk itu loh. Iya. Di kursi juga, bukan jauh di mana-mana, enggak. Di Iya. kursi yang sama saya menemukan hal itu. Tapi sama halnya dengan Bapak juga punya yang kotak itu Nah, dengan kalau saya udah pasti. Udah pasti, Saya ya? udah pasti. Nggak tahu ntar siapa nih yang bilang ini punya lu bukan gitu. iya, Kalau gue udah pasti. Nah, kesimpulan episode kita apa nih? Ibu-ibu host yang suportif. Seperti Kita closing yuk. Apa kok gue sih? Tapi gue ada pertanyaan. Udah lembur. Oh, iya. Boleh satu pertanyaan ya. Satu. Dari 2012 melihat anjir. sisi gue yang itu, maksudnya kan gue pasti akan introspeksi dan Enggak usah introspeksi Sar, nggak usah. Kasihan banget sih sampai introspeksi. Karena abis lo ngasih masukan. Iya, abis ngasih masukan, Kan constructive wajar lah. criticism. Tapi aku suka loh introspeksi gitu kayak setiap Iya. hari jadi Bertambah baik ya. Ya, walaupun be the nggak best berubah version langsung of ya. us. Ketawa Iya. lagi. walaupun gak langsung berubah ya kan. Iya. Karena- Constructive criticism. Iya, emang sifat gue ataupun misalkan nih gue bilang gue introvert, jujur ya. Kenapa gue bilang diri gue introvert? Karena tuh kadang orang tuh kan suka ngajakin main gitu ya bang. Gue tuh Main gak apa? nyaman. Karena Main bukan apa? gak nyaman karena tuh aku tuh sangat-sangat melihat orang dari frekuensinya. Kafe gitu misal nongkrong. Nah, berarti Draining, lu- kalau berarti lu- abang kan dia menerima diri dia dengan draining itu kan, dan Oh, dia ya emang udah. itu pertanyaan gue. Kalau lu nggak, lu harus yang Kalau- sama dulu. Kalau aku draining, aku demam, aku sakit, aku pernah masuk IGD cuman gara-gara abis ketemu orang, dan itu orang itu nge-draining banget. All about her, all about him gitu kan. Pokoknya kalau dia udah self-centris nih, terus aku udah ini terlepas dari pekerjaan ya, ini personal ya. Terus aku kayak draining banget. Aku sakit nyampe rumah dan aku udah ngecoba itu berkali-kali sehingga aku dapat kesimpulan, oke, aku tidak bisa memaksakan kenyamanan diriku, kesehatan diriku hanya untuk people please, iya, memplease orang lain. Kalau abang kan tadi dari sudut pandang yang Iya, makanya beliau abang ceritakan, yang penting apa ya? Kalau ada urgency something, entah itu bisnis atau apa, gue nahan diri gue lah. Atau misalkan kalau draining, gue nahan diri gue lah, gitu kan? Aku nggak bisa. Aku udah di tahap, aku bisa cut secinta apapun aku, bahkan mau pertemanan, persahabatan, pasangan. Kalau misalkan ada beberapa hal yang di boundaries aku atau yang aku udah set itu dilanggar, Kayaknya- itu aku udah bisa nge-cut. Kayaknya kita next yang satu bisa live deh. Terus kita bisa nanya orang, iya, iya. mungkin konseling. Jadi Iya. kayaknya penonton juga ada yang mau langsung nanya kan tentang kehidupannya kan. Iya seru banget terus. Ya kayak next tuh Gitu aja. yang jam 9 kayaknya tapping, pas yang jam 10 dibikin live aja. Jadi kayak orang bisa langsung interaksi. Agree. Ngomongin kayak gini pasti nggak ada habisnya. Terus gini Sar, kita kan masing-masing punya expertise juga. Yang seperti gue bilang dia gym enthusiast kan. Yes. Apa kalau Anda apa ya? Nggak ada. Handal. Aku game sih dancer, bang, dancer. makanya Oh, tadi game ya? bilang Tapi enggak, itu banyak yang lu nggak tahu tentang dia. Oh, aku tahu Kasput. Ya dulu dia ini ternyata juga pengajar, Pengajar socialize. trainer perusahaan ternyata. Terus communication. juga apa Public communication. IO wedding orang-orang kaya. Ternyata dari kuliah nih udah cari duit sendiri. Nah, jadi bisa live gitu lain kali ya. Setuju. Oke ya. Minggu depan aja. Alah gaya lu ngomong lu aja datang setelah 6 bulan. Kan makanya aku nanya ini tiap Jumat. Orang kalau pas dari yang waktu itu udah tinggal 3 bulan lagi lahiran. Makanya jangan Jumat dong. Maunya kapan? Kamis aja kayak waktu season 1. Ya ayo, yang masalah dia penting kan bisa di atas jam 6 kalau Sarah. Ya kan Asput gimana Bisa. nih? Lu sibuk Bisa. banget lu. Bisa. Kita ini lagi kena cancel culture, Bo. Apaan tuh? Iya, Oh, tadi kita mau main padel merah putih, Kena cancel. kena cancel. Oh, tahu. Karena yang main kan ini orang-orang bapak-bapak yang lagi rame dibicarain, jadi Karena akhirnya, cancel culture. akhirnya acaranya nggak jadi. Oh, Kenapa nggak padahal itu aja sewa aja lapangan pedal ya kita aja gitu. Kalau weekend kan Ya kalau minggu kita kan. nggak masalah, masalahnya kan itu kemarin karena ada nama-nama. Oh iya. Oh iya.
Oke Sarah, makasih. Sama-sama Udah mampir Bang. lagi. Terima kasih. Ya, luar biasa loh ini. Kita tadinya mau dugem ya, jadi akhirnya sampai jam 12 kesini. Masih lanjut kalau kata gue. Bisa lanjut lagi. Lanjut ke mana? Ke Nesa. Kita bikin di sana. Iya. Podcastnya. Live. Oke, gue nggak tahu ya apakah ini cukup menarik buat kalian apa enggak untuk yang episode kali ini. Tapi kalau emang kalian benar-benar kayak pengen lihat dagingnya, sebenarnya diomongin tadi teman-teman bertiga, terus gue join terakhir tuh. Mudah-mudahan jadi sesuatu yang membantu juga buat kalian. Karena kan tadi dari di sisi sana ada bagian healingnya ya. Sisi gue kan lebih ke kecenderungan perilaku gitu. Makanya kalau di episode sebelumnya lu sempat nanya kan, emang lu nggak apa-apa ya nggak ngomong apa-apa di rumah gitu. Karena kita sudah memprediksi itu jauh-jauh hari gitu. Terus kayak, kok lu nggak pernah ajak bini lu sih ke siaran gitu. Karena kita udah tahu kalau dia nyamannya bukan diajak pergi gitu. Dan pernah satu waktu dulu zaman awal gue ajak dia ke studio gitu, kagak nyaman. Oh. Dan balik lagi lu tuh tipe orang yang mengalah. Mengalah dan Yang ngikutin. sebenarnya gue juga lebih happy gak ada dia kan gitu. Oh, oke. Jadi kayak kira udahlah gue main Lebih sendiri. bebas. Lu juga punya kehidupan sendiri, yang penting sama-sama job masing-masing kalau di rumah tuh ya Dutinya ada dilakukan gitu, aja. dilakukan ya kita tanggung Dilakukan jawab. aja gitu. Ini kayak misalnya pagi-pagi udah pasti dia bisa nganter sambil nunggu anak gue yang pulang sekolah segala macam, dia pasti pergi sama teman-temannya kan. Kayak main apa gitu, bulu tangkis, tenis gitu. Ya berarti kan kayak gue balik nih sekarang misalnya, berarti balik udah tidur tuh. Tidur bangun dia ngurusin anak gue. Nah pas nungguin anak gue pulang juga nggak balik dulu ke rumah. Jadi nggak ketemu juga. Oh. Berarti gak lo? Jadi pagi nggak jadi ketemu. nggak Ya nggak ketemu karena kan dia udah ngurusin Quality anakku terus dia time. nggak pulang. Quality time-nya. Quality time-nya dengan tidak ketemu. Itu dia quality time-nya. Nah, lu nggak mengerti karena apa? Enggak. Karena gue udah prediksi itu dulu nih ketika kita udah belajar kecenderungan. Ketika emang akhirnya lu pergi keluyuran mulu, gue di rumah mulu, berarti ini jadi isu nggak? Gitu. Nggak nih, ya udah. Terus jangan berharap kita salah satu yang berubah ya. Either gue akhirnya jadi anak rumahan, lu jadi senang ikut pergi nemenin gue gitu. Nggak ada, itu cuma bagian bonus aja dan sampai sekarang nggak terjadi juga. Dia tetap nggak suka pergi, gue kemana pergi. Gue juga nggak suka gue ada di rumah mulu nih, kayak gue lagi bed rest 2-3 hari itu gue stres. Harus keluar ya. Harus keluar ya, seneng kan anak-anak sini aja gue nggak datang. Nggak ada yang ngomel. Tapi berarti lu dari dulu itu udah memprediksikan itu. Udah. Dan memang sesuai, tidak ada yang berubah meskipun Nggak selama ada yang mau selama saling beberapa berubah tahun ngikut. itu. Tidak berubah. I mean lu dari awal banget udah kayak begitu. Iya udah. Dari awal nikah. Karena gue kan akhirnya pas nikah posisi gue udah bukan cuma lawyer doang, emang gue udah presenting juga. Jadi gue udah switch gitu. Double job. Udah switch ke Presenting. apa namanya, ke gue nggak bisa bilang personality, tapi gue lebih ke behavior gue yang itu gitu. Oke. Dan berarti dari pihak istri lo juga malah ini lebih misalnya ini oke gitu. Nyaman. Dengan quality time tidak bertemu itu. Oh iya. Berarti kalau lagi liburan kayak di foto-foto Ah itu, tapi kalau liburan lu jangan pernah ragukan kami ini. Kenapa tuh IO? Lu jadi IO. Gue pasti kalau yang namanya quality time-nya begitu udah memang liburan itu gue udah harus Fokus. total sama mereka mode gitu. family gitu. Nah problemnya adalah karena kita kerjanya nggak pernah pasti, dulu mereka bisa ngikutin liburnya kita kan. Nah sekarang agak sulit karena pada saat misalnya kayak gue lagi bisa kemana, mereka sekarang udah sekolah yang harus nggak bisa dibolos kan. Akhirnya sekarang kita yang harus ngikutin jadwal anak-anak libur kapan. Nah masalahnya di setiap liburan umum itu tiket pasti jadi mahal. Betul. Tempat liburan jadi kayak cendol. Nah itu yang gue kangenin waktu zaman anak-anak gue masih kecil. Karena bisa di low season ya. Orang lagi nggak pergi, kita pergi gitu loh. Sekarang jadi susah. Pertanyaannya, apakah Asput dan Sarah pengen punya suami kayak abang? Enggak, aku pengen punya suami kayak aku. Kan Malah yang sama, lo pengen yang sama. Opposite attracts. Aku nggak suka opposite attract. Lo pengen yang sama. Yang sama. Karena bagi aku kan orang bilang Nggak jadi closing. kan kalau misalkan kan Hostnya nanya lagi. kan kalau misalkan hidup itu kan ada orang yang bercerita harus aku punya apa kamu punya apa jadi kita tuh mix jadi satu, kan ada yang kayak gitu. Aku nggak bisa, aku udah coba
Aku udah coba, ternyata yang cocok bagi aku adalah seseorang yang sama seperti aku. Yang ngelit juga gitu. Yang harus lebih dominan dari aku sih, harusnya kan, karena dia cowok dan dia maskulin. Tapi Harus dari start segi sisi, gini atau gini? nah gini lah, ini cowoknya. Tapi dia harusnya lebih dominan dong. Harus lebih dominan dari aku, pokoknya lebih dari aku, tapi sifatnya mirip, kayak sama-sama ambisius, sama-sama OCD, sama-sama narsistik gitu lah. Sama Yes. NPD ya. NPD. Oh my god. Nah sekarang kalau misalnya lu akhirnya mau itu dominan, Diagnose nggak? nih caranya rumusnya begini nih. Berarti lu kan pengen lu yang sama. Kalau gue kebalikan soalnya, Iya. gue DI atau ID, bini gue CS atau SC. Itu udah pasti kebalikan hidup gue sama dia. S atau S? Kayak aku dong berarti, Cek. Lu sama Jillian ada miripnya, sama-sama nggak suka berantem, Iya. ya kan? Terus kayak ya bye-bye lah kayaknya gitu. Iya. Tapi nggak tahu ada bom waktu apa enggak. Kalau yang kayak gitu, ya makanya kan nggak tahu. Nah, misalnya Sarah bilang tadi pelajarannya adalah D kali D, berarti dominan ketemu dominan. Misalnya siapa yang akan Ngalah. siapa yang akan minta untuk belanja bulanan? Yang minta. Yang minta dan akhirnya belanja, misalnya. Yang pergi belanja. Berdua. Iya, kita berdua. Ya, yang bakal merintah siapa? Nggak ada yang memerintah satu dan lain hal. Kita, kalau aku pribadi, aku pengen kita udah sama-sama di posisi Enggak tahu. bahasanya dibikin yang bikin orang tuh langsung ngerti. Jadi kita misalnya belanja. Belanja bulanan. Ya. Dominan ketemu dominan, kira-kira apa yang akan terjadi? Dari agak Pelajaran nih, gue nih di kelas gue ngajar gue kayak gitu. Gak tahu sih, kayaknya kalau di gambaran gue dominan ketemu dominan nggak akan. Dominan tuh nyuruh. It doesn't work. Dominan tuh nyuruh kalau It belanja. doesn't work. Dominan ketemu dominan, it doesn't work. Oh, Menurut iya gua. sih. Karena Siapa dua-duanya kira-kira dominan. akan bawa troli? Cowoknya lah. Tapi cowoknya dominan. Nah, gue nggak dominan, Coba tapi gua kan tanya. harus punya behave ya. Enggak. Dia harus well Ini enggak behave. kita nggak bicara kesana. Kita bicara kecenderungan. Orang dominan nggak mau dia ngedorong, Gak mau disuruh juga gak sih? nggak mau disuruh. Kecuali dia sendiri karena dia tahu misalnya lu lama. Ayo gue yang bawa. Iya. Ambil sesuai yang dibutuhin aja. Iya, itu gue. Dia bergerak berdasarkan apa yang dia mau aja gitu ya, nggak bisa orang komen gitu. Dia gini, itu ntar gue mau yang itu, mau itu ya. Oh. Dia nyuruh. Makanya kalau lu pilih office boy tipenya D, repot. Karena harusnya dia yang disuruh-suruh. Tapi akhirnya dia bisa nyuruh orang karena dia basicnya D, padahal dia office boy gak cocok. Iya benar. Iya, betul. Nah pada saat D ketemu D, Sarah, kira-kira siapa yang akan ngalah di situ? Lu apa laki lu? Yang Kalau lu pengen? kalau misalkan udah ngomong tentang suami dan istri, gue harus tahu tanggung jawab dan tugas gue sebagai seorang istri. Jadi siapa yang akan ngalah? Gue. Oke, udah itu aja yang gue pengen denger. Bisa kita closing? Oh iya, oke. Tapi seru ya? Seru banget. Seru. Karena tadi gue selalu kepancing omongan dia. Iya. Ntar kita bisa formulasiin. Iya benar. Misalnya Abrar nih. Abrar kan tipenya kalau sama kita nih S. Gini nih, ada orang yang dominan di kantor, dominan di pertemanan, Di rumah beda ya? Di rumah jadi kacung bininya ada. Oh gitu. Ada, contohnya gampang. Siapa yang nyimpen foto di wallpapernya istrinya, siapa yang taruh foto di meja kerjanya istrinya, udah pasti kalau nggak bukan karena cinta banget, dia takut. Sebentar, ada yang ketawa di depan gua. Dia takut kalau Coba lihat wallpapernya, Bang. Dia takut sama bininya kalau sampai kok muka gua nggak ada di mana-mana dalam kehidupan lu ya. Kayaknya dikesindir nih. Nah gua ngajar sesimpel itu orangnya kalau ngajar tentang ini. Iya. Oh, Jadi- relate sama kehidupan sehari-hari Jadi aja ilmu ya. kecenderungan gua tuh bisa jadi orang yang berbeda. Nah anak apa istri? Anak kan? Bang, anak apa istri, Bang? Anak kan? Serius? Tuh rata-rata anak. Lu, Bang? Nggak ada. Oh, enggak ada. Netral. Wallpaper netral. gue tetap wallpaper iPhone. Ya ini kan apa namanya? Namanya juga lu orang Kristen baru kan, jadi mungkin lagi senang-senang. Lagi Udah lama ya, udah lama. Tai banget orang Kristen baru. Senang-senangnya Yesus Newbie, kan. maksud lu newbie. Kalau gua kan konsisten senangnya sama Yesus, kalau lu naik turun kan. Astagfirullah, udah lama ya. Tapi itu serunya ntar kalau kita Bikin kelas. bikin Lucu. kelas. Minggu depan ya, fix ya. Karena bisa dipraktekin dalam Datang berdua. Oh. Datang. dalam hari-hari gitu. Iya, relate Nanti misalnya banget. gua kasih wardrobe nih. Pilih yang mana? 4 orang pilih pilihan yang mana yang lu suka. Tuh ketahuan akhirnya lu kecenderungannya yang mana. Iya. Seru sih, seru. Seru banget. Tapi dengan yang lo bilang tadi ya,
wallpaper atau misalkan kecenderungan untuk takut dengan istri yang lain, lu memilih cinta yang berdasarkan takut atau berdasarkan ketulusan? Emang agak sulit sih pertanyaannya. Gue nggak ada yang dalam rasa. No, abangnya udah sebat no, abangnya udah sebat no. Guys, abangnya udah sebat. Gue nggak ada yang rasa, nggak ada yang rasa takut sih kalau gue. Menurut lo cinta yang Cinta yang tulus di dalam hatiku, Gue juga gitu lagi bang. bersemi karenamu. Ya Bagus Allah, banget otaknya suara. sama. Nggak, tapi Bebas kalau diem. tapi sesim apa? Bagus suara lu tapi bagus kalau diem. Kayak begitu. Bye. Thank you guys. Dadah nggak guys. dijawab nih cinta?